Hari-hari ini banyak orang ketakutan. Oleh karena itu kita akan mengambil satu tindakan iman, saudara. Kita akan membaca bersama-sama daripada kitab Mazmur 91. Ada 15 ayat, saudara, kita akan baca tanpa terburu-buru. Saudara yang ada di storehouse, saudara nanti baca dengan suara yang keras dan lantang. Saudara mengerti dan terimalah apa yang saudara baca. Kalau saudara ada kata-kata di tempat perlindunganku, saudara, atau ada kata-kata nanti yang mengatakan engkau, saudara boleh ganti dengan kata-kata aku. So let make it to be personal. Saudara yang ada di rumah, saudara yang ada di jalan, saudara saya undang juga saudara untuk boleh membaca Mazmur 91 bersama dengan kami ada di sini. Karena kita percaya bahwa ada di dalam hadirat Tuhan, saudara. Tidak ada masalah apakah saudara hadir secara fisik di storehouse, atau mungkin saudara lagi ada di jalan di tengah kemacetan, atau mungkin saudara di luar pulau, di suatu tempat di Indonesia, saudara, atau di luar negeri, atau di Australia. Percayalah bahwa hadirat Tuhan yang sama itu ada di sini, ada bersama dengan saudara. Saudara siap? Mazmur 91 kita lihat bersama-sama. Kita akan jeda setiap 3 ayat, saudara, supaya kita bisa bersama-sama. Saudara siap ya? 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. 4. Dengan kepaknya Ia akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 rebah di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Ayat 13. Singa dan ulang terdung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepadanya, maka dia akan meluputkanku dan dia akan membandengiku, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bapa, kami tahu Tuhan bahwa keselamatan kami hanya ada di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kalau roh kami sudah Engkau jamin, kami boleh tahu Tuhan bahwa dalam kemah yang sementara ini Tuhan, kami boleh menemukan keamanan, keselamatan, jaminan itu hanya di dalam Engkau. Kami tidak takut akan kematian Tuhan, tetapi kami tahu selama ada nafas kehidupan masih Engkau percayakan Tuhan kepada kami, berarti tugas kami belum selesai. Mari saudara, janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir, karena kekhawatiranmu tidak akan menambahkan satu langkah dalam kehidupanmu. Tetapi percayalah bahwa pada waktu kemahmu di tempat ini akan diambil dan diizinkan oleh pulang ke rumah Bapa. Di sana Tuhan Yesus sudah mempersiapkan tempat yang terbaik. Dan Tuhan, kami berterima kasih malam ini. Kalaupun tugas kami belum selesai, biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami rindu untuk kami boleh bertumbuh. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang dewasa di dalam roh, dalam pemikiran, dalam iman Tuhan. Dan biarlah Tuhan malam ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, pengurapan-Mu bersama dengan lidah bibir hamba-Mu Tuhan, bersama dengan setiap kami, sehingga malam ini kami akan move forward. Kami tidak mau hidup di masa lalu. Kami tahu masa lalu tidak ada yang baik.
Tuhan, kami tahu bahwa masa depan kami itu jauh lebih baik daripada masa lalu kami. Dan biarlah Tuhan, masa lalu kami tidak akan pernah mendefinisikan masa depan kami. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada setiap daripada kami, termasuk kepada mereka yang ada di rumah. Saudara, dimanapun saudara berada, mari kita dengarkan firman Tuhan. Kami mau diam dalam Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, apabila engkau siap untuk diberkati dalam kebenaran firman Tuhan, bersama dengan kita semua yang ada di Storehouse, katakan amin, haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan, silakan duduk. Wow, apa kabar saudara? Luar biasa, puji nama Tuhan, senang sekali saudara ya. Kita percaya bahwa saudara, hidup kita dalam tangan Tuhan. Kalau saudara pernah ketakutan atau pernah ada kekhawatiran yang menyerbu saudara, serbu balik dengan Mazmur 91. Ada amin? Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, topik khotbah saya pada malam ini dengan judul yaitu Moving Forward. Katakan moving forward. Nah saudara, kalau nanti saudara, sebelum saya akan lanjutkan, ada satu pengumuman yang maha penting ini saudara ya. Maha penting karena apa? Nanti pada tanggal 15 Maret saudara ya. Katakan hu gitu. Puji Tuhan saudara, atas karena kasih karunia Tuhan, Anugerah Church akan celebrate anniversary kami yang kedua saudara ya. Jadi siapapun saudara yang ada di Storehouse, amin saudara, coba colek kiri kanannya saudara, colek. Alright, katakan jangan lupa untuk datang. Kami dengan kesempatan ini juga mau punya kesempatan untuk mengundang saudara yang menyaksikan secara online dimanapun saudara berada. Kalau pas saudara ada di kota Jakarta, saudara atau saudara memang berencana ke Jakarta atau tinggal di daerah kota Jakarta, saudara ayo mampir untuk beribadah dalam second anniversary Anugerah Church yang kedua pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 pukul 10 pagi saudara ya. Dan kalau saudara ada tinggal di luar kota ataupun di luar negeri, nanti saudara bisa ngikutin live streaming atau siaran tunda saudara, sehingga saudara boleh melihat kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami saudara ya. Puji Tuhan, nanti pembicaranya adalah salah satu hamba Tuhan yang sangat diurapi oleh Tuhan saudara, seorang bapak rohani daripada gereja ini saudara, yaitu Bapak Pendeta Insinyur Timotius Arifin Teja Sukmana saudara ya. Puji Tuhan. Dan juga tentunya ada kesaksian pujian dari seorang superstar saudara ya, yang bernama Billy Simpson, salah satu pemenang daripada The Voice saudara ya. Oleh karena itu book your date saudara, pastikan saudara akan datang, ajak teman-teman saudara. Siapa yang berencana datang? Angkat tangan coba saudara ya. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Kok lemes saudara? Ayo kalau mau tepuk tangan jangan nanggung-nanggung, katakan jangan nanggung. Haleluya, puji Tuhan. Saudara siap untuk terima firman Tuhan? Katakan move forward. Kita lihat bersama-sama daripada kitab Yesaya 43 saudara. Ada dua ayat yang sangat penting sekali untuk kita pelajari, dan ayat ini sudah menjadi berkat buat saya secara pribadi saudara ya. Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 19. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan nyaring. Siap saudara? 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya. Saudara, tahukah Anda bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang saya katakan adalah the God of a new beginning. Ada amin? Ya, puji Tuhan saudara. Di dalam beberapa hari dalam minggu ini saya bertemu dengan dua orang teman baik saya yang istrinya nggak lama dipanggil Tuhan saudara ya. Kita tahu bahwa pada waktu ada satu orang keluarga kita dipanggil Tuhan, terutama seseorang yang kita cintai, kita sayangi saudara, itu saya percaya bahwa memori itu nggak akan pernah terlepas begitu saja. Betul ya, saudara yang pasti pernah ngalami apa yang saya katakan pasti saudara mengerti banget. Nah ini adalah salah satu contoh yang kuat banget saudara, bahwa moving forward itu kita tahu bahwa moving forward itu nggak gampang. Ya kita harus akui ini saudara, katakan bahwa moving forward itu nggak gampang. Kita nggak mau hidup dalam denial saudara ya, karena apalagi pada waktu kita berbicara masalah duka cita. Tetapi rupanya bukan masalah duka cita aja, ada orang-orang yang mereka tidak bisa keluar daripada masa lalu mereka saudara. Misalnya kalau anak-anak muda saudara, biasanya kalau dibuat lelucon itu nggak gagal move on gitu loh saudara ya. Apakah ada di sini yang gagal move on? Saudara mungkin pernah pacaran, saudara kemudian somehow something happen along the way saudara, sehingga pacarannya kemudian gak jadian saudara, kemudian putus. Saudara ada beberapa orang yang bahkan juga bercerai saudara ya, dan kemudian mungkin beberapa orang juga pernah disakiti saudara ya. Sekali lagi saya berkata seperti ini bukan berarti moving forward itu adalah sesuatu yang gampang. Kita tahu bahwa moving forward itu bukan sesuatu yang mudah sekali, tetapi bukan berarti gak bisa. Katakan bukan berarti gak bisa.
Ada amin saudara ya, puji Tuhan. Saudara, pada waktu saya masih mengingat 14 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu tepatnya ya saudara ya. Pada waktu Tuhan mengizinkan kami untuk memulai pelayanan Anugerah Ministries. Saudara, nama itu Tuhan berikan kepada kami dalam bentuk yaitu Anugerah Ministries, itu kita tahu artinya bahwa ini pelayanan murni karena by grace, karena kasih karunia. Tetapi kemudian ada satu tagline yang terus mengiang dalam telinga saya. Saudara, kalau saya nggak tahu apakah saudara pernah tahu atau enggak, atau kalau saudara yang cukup lama di sini, saudara pasti pernah mendengar ada kata-kata yang menjadi tagline atau slogan daripada Anugerah Ministries yang bernama New Day, New Hope, New Beginning. Saudara ya, nah ini yang menjadi moto kami karena kami percaya bahwa apapun yang pernah terjadi, logo kami adalah matahari terbit saudara. Menunjukkan bahwa firman Tuhan berkata bahwa berkat Tuhan itu baru setiap pagi. Ada amin gak Bu? Ada amin ya, puji Tuhan. Karena apa? Walaupun sebaik-baiknya, seindah-indahnya berkat yang kemarin saudara. Tetapi Tuhan berkata setiap pagi aku akan janjikan dan aku akan berikan berkat yang baru saudara. Oleh karena itu makanya penting sekali untuk kita mempunyai satu keberanian untuk berharap. Keberanian untuk percaya bahwa Tuhan memegang kendali dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang percaya katakan amin saudara ya. Saudara, ada sesuatu, saya katakan dari something about the past. Saudara yang gagal move on, ya terutama yang saudara misalnya mungkin dulu mantan orang kaya. Kalau mantan orang kaya kan gak enak banget gitu saudara. Kalau mantan orang miskin itu enak banget. Setuju gak? Mantan orang kaya, terus mantan istri orang kaya, saudara ya. Mantan menantu orang kaya itu kan susah banget gitu saudara ya. Saya katakan dari something about the past, katakan ada sesuatu di masa lampau. Yang sehingga membuat kita orang ini sulit sekali untuk move on gitu loh. Mau diakui gak ini saudara? Ya. Yang mana kalau saya katakan di masa lampau itu sesuatu yang familiar banget gitu loh. Orang Jawa bilang kulino. Ya, sesuatu yang kita apal banget. Kita merem aja kita udah bisa tahu, merasakan. Saudara, nanti saya akan cerita tentang bagaimana kita merem kemudian kita merasakan kayak orang halusinasi gitu loh. Ya. Sehingga enggak semua masa lalu itu jelek. Betul enggak? Ada memori-memori yang menyenangkan sekali. Ada pencapaian-pencapaian, keberhasilan-keberhasilan yang menunjukkan bahwa betapa hebatnya kita, betapa perkasanya Tuhan bahkan saudara. Yang kadang-kadang membuat kita merasa bahwa itu menjadi satu kubu benteng pertahanan atau stronghold saudara. Tetapi kemudian bahkan Tuhan berkata di dalam Yesaya 43, tadi coba buka lagi ayatnya. Di sana dikatakan apa saudara? Di ayat 18 dikatakan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Katakan jangan ingat-ingat. Ya, Tuhan gak berkata yang menyakitkan aja loh. Tuhan gak berkata yang kemiskinan aja. Tetapi Tuhan berkata janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Tuhan berkata semua. Katakan semua. Lupakan keberhasilanmu di masa lalu. Lupakan duka citamu di masa lalu. Saudara, ini kan sesuatu yang gak mudah gitu loh. Nah saudara, di dalam otak kita ada satu bagian daripada otak yang namanya hipokampus atau tempat penyimpanan memori. Saudara ya, makanya tadi saya katakan dari something about the past, di mana memori ini seringkali akan keluar. Pada waktu kita mendengar sesuatu lagu, kemudian kita mulai ingat si dia, saudara. Betul nggak? Pada waktu misalnya kita disakiti, kita ingat si dia. Saudara, pada waktu kita bahagia, saudara kita ingat si dia juga, saudara ya. Di mana too much memory gitu saudara. Yang mana membuat kadang-kadang kita itu jadi sangat sukar untuk move on. Bukankah demikian? Ya, bagaimana dengan Anda yang on air, yang online? Ya, kalau Anda sukar move on, katakan saya sukar move on gitu saudara ya. Tapi kemudian ayat 19, ini ada satu janji yang besar. Di sini dikatakan oleh Tuhan. Lihat ini Bu. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Katakan hore, saudara. Ya, yang baru itu sesuatu yang kita tidak ketahui. Saya katakan ada sesuatu dari something about the past, but there is something also about the future. The uncharted territory, sesuatu yang belum pernah kita jalani, saudara. Kalau Anda main game, saudara, dunia yang baru itu biasanya tertutup hitam. Selagi engkau menjalani, saudara, setiap langkah kakimu akan membuka. Firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu ibaratnya apa? The lamp unto my path. Saudara, betul nggak? Ya saudara ya. Jadi selagi saudara percaya melangkah bersama dengan Tuhan di uncharted territory atau hal-hal atau dunia atau waktu yang belum kelihatan, yang kayaknya kita akan takut gitu saudara ya. Kadang-kadang orang berkata, ngapain lu ke sana? Sana mungkin gajinya tawarin dikit, misalnya gitu saudara. Tapi di sini lu udah tahu gitu. Jadi kita takut.
Saudara ya. Nah, tapi di sini dikatakan aku membuat sesuatu yang baru, katakan hore. Ya, horenya jangan lemes Saudara. Ya. Yang sekarang sudah tumbuh. Sudah tumbuh loh Saudara. Ya. Belumkah kamu mengetahuinya? Ini luar biasa banget Saudara. Orang yang tinggal di masa lalu tidak akan pernah bisa melihat hal-hal terbaik yang Tuhan sudah siapkan di masa depan. Walaupun 10 kali lebih indah sekalipun. Karena apa? Duka cita, gagal move on, hidup di masa lalu, saudara, whatever it is that you can name it. Itu membutakan mata kita. Katakan membutakan mata saya. Ya, Tuhan berkata, aku hendak membuat jalan di padang gurun. How is it possible? Bagaimana mungkin saudara, padang gurun itu nggak ada, istilahnya kita nggak tahu kedalaman daripada padang pasir itu berapa meter, nggak tahu. Sedangkan kalau orang mau ngecor jalan, saudara, itu perlu dicor, perlu fondasi daripada jalan itu. Saya juga baru ngerti bahwa ternyata jalan itu perlu fondasi, saudara. Ya, jadi nggak mungkin secara manusiawi itu kita akan bisa berjalan dengan baik di padang gurun. Saudara, di Indonesia memang akan sangat sukar untuk membayangkan tentang padang gurun karena Indonesia tanahnya sangat diberkati sekali, hijau semua. Tapi kalau saudara suatu hari nanti pernah ke daerah Jordan, ke Mesir, saudara, ke daerah Afrika. Kalau saudara pernah tahu ke padang gurun, saudara, kaki itu aja masuk, saudara. Gak bisa berjalan dengan baik. Betul gak saudara? Ya, tetapi di sini Tuhan berkata, engkau akan bisa berjalan dengan baik karena aku membuat jalan di padang gurun. Dan kemudian Tuhan berkata ada satu comparison yang mengatakan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, ini luar biasa banget. Ini bercerita sebenarnya. Ayat ini Tuhan refreshing the memory of the people of Israel tentang perjalanan mereka dari Mesir keluar menuju ke tanah perjanjian. Saudara dengar baik-baik. Ada banyak hal. Saudara, saya akan katakan ada 3 hal yang akan kita pelajari pada malam ini. Katakan 3 hal. Saudara, apakah masa lalu itu semua jelek? Tentu saja tidak. Ya, kalau tadi saya katakan ini berbicara tentang orang Israel di Mesir, saudara. Minggu lalu, hari Minggu kemarin, saya berkhotbah tentang the life of Moses, hidup daripada Musa. Saudara, kita tahu bahwa 430 tahun hidup di Mesir itu bukan suatu periode yang singkat. Betul ya? Kalau zaman itu, saudara, dikatakan satu generasi itu 120 tahun. Berarti minimal ada 3 generasi yang tinggal di Mesir, saudara ya, atau 4 generasi minimal. Saudara, kalau zaman sekarang satu generasi itu sekitar antara 20 sampai 30 tahun. Saudara, jadi waktunya sudah berbeda di sana, saudara. Makanya 430 tahun, saudara, kita nggak bisa, kadang-kadang kita baca Alkitab, saudara, gregetan nggak? Ngelihat tingkah laku orang Israel yang tidak percaya kepada Tuhan. Siapa yang pernah gregetan? Coba lihat tangannya. Saudara, kadang-kadang gregetan banget, bodoh banget gitu, bego banget. Saudara, kemarin hari Minggu, saudara, kalau ada yang ada di storehouse yang itu kebaktian, boleh lihat tangannya kemarin, saudara, ya puji Tuhan. Saudara, saya tulis di CV-nya Musa ada sesuatu yang penting banget, ada berapa mujizat yang Musa dan orang-orang Israel lihat selama perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ada yang ingat nggak? 41 mujizat, dan itu mujizat bukan mujizat yang kecil-kecil. Saudara, mujizat itu berarti sesuatu yang manusia nggak mungkin bisa lakukan. Ya, saudara, saya tidak mengecilkan arti mujizat siapapun yang saudara alami. Misalnya ada kemarin di tempat sel grup kita yang mengatakan dompetnya hilang, tapi kemudian beberapa bulan kemudian tiba-tiba bisa ketemu. Praise the Lord. Saudara, ini ada juga saya pernah dengar ada orang yang giginya sakit, saudara, nggak sempat ke dokter gigi, atau mungkin dokter gigi zaman sekarang kan mahal. Betul saudara ya, berdoa kemudian Roh Kudus lawat, saudara, giginya tiba-tiba terisi, bukan cuma terisi biasa tapi diisi oleh gigi emas. Ada saudara, saya percaya. Saudara, saya percaya itu, saudara, saya percaya. Ini bukan sesuatu yang kecil, tapi bukan masalah yang receh-receh gitu loh. Nangkep gak? 41 mujizat itu belah laut. Saudara, kaki mereka itu 40 tahun berjalan di padang belantara, di padang gurun, saudara. Sepatunya nggak pernah rusak. Keren banget gak saudara ya? Mereka melihat bagaimana ada burung puyuh dikirim, ada tiang awan, tiang api, saudara. 41 major miracles. Tapi mereka tetap gagal move on. Makanya tadi saya berkata, kadang-kadang kita gampang ngejudge orang. Kamu kok susah banget sih move on, melupakan si dia? Iya, betul nggak? Karena apa saudara? There is something about the past. Saudara ya. Padahal saudara mesti ngomong sama temanmu yang gagal move on. There is something also about the future. Saudara ya. Makanya saudara,
Walaupun tidak semuanya itu baik, saudara bayangkan menjadi orang Israel di Mesir. Waktu Yusuf masih hidup, bisa bayangin nggak betapa mereka dihormati, dihargai oleh setiap orang Mesir? Betul nggak? Bisa nangkep nggak sekarang? Kenapa mereka gagal move on? Saudara, mereka bahkan setiap kali orang Mesir, orang Israel lewat, orang Mesir akan berhenti dan mungkin akhirnya seperti orang Jepang, mantuk-mantuk, terima kasih gitu saudara. Kita nggak tahu. Betul saudara ya? Tetapi setelah Yusuf meninggal, mungkin kultur itu masih berjalan. Tetapi Alkitab mengatakan Firaun yang memerintah itu tidak kenal siapa Yusuf. Kemudian dari dihormati, dari dihargai berbalik 180 derajat, mereka bahkan dihina. Dijadikan budak. Disakiti, enggak dibayar, dipukulin. Tapi mereka kesakitan enggak? Mereka menjerit enggak? Menjeritnya gimana? Tolong Tuhan, gitu saudara. Betul kan? Siapa tuh ada gaungnya di belakang? Tolong Tuhan, gitu. Ya, Tuhan jawab saudara. Di hati, di mulut mereka menjerit, mereka pengen keluar, tapi hati kecil enggak mau keluar. Buktinya apa? Pada waktu mereka berjalan, saudara, menuju ke mana saudara? Tanah perjanjian. Di tengah jalan setiap kali ada hal-hal yang terjadi, tadi saya bilang saudara, ada sesuatu terjadi mereka ingat si dia. Ada lagu dinyanyikan ingat si dia. Buka rumah ingat si dia. Lihat pesawat terbang ingat si dia. Lihat pilot ganteng ingat si dia. Oh Bogi. Betul nggak? Betul nggak? Dan saudara nggak mudah. Kita boleh berkata seperti itu, tapi nggak mudah. Nggak mudah banget. Nggak mudah. Makanya kita perlu belajar saudara daripada kebenaran firman Tuhan. What are we supposed to be doing now? Ada 3 hal saudara yang saya mau ajarkan buat saudara, dan saya berdoa biar ini akan menjadi berkat buat saudara. Sekali lagi jangan lupa bahwa Mesir pada zaman itu adalah pusat daripada dunia. Ya, mereka adalah suatu negara yang kultur budayanya sangat tinggi banget saudara ya. Mereka menjadi the center of the world at that time. Saudara, tetapi dengar baik-baik saudara ya, bahwa ini berbicara tentang kehidupan kita di masa lalu. Setiap daripada kita ada Mesir dalam kehidupan kita, ada masa lalu. Yang pertama, cara satu-satunya saudara untuk kita sampai ke tanah perjanjian. Siapa mau sampai ke tanah perjanjian? Alright, amin. Ya, mau pergi ke tanah perjanjian maksudnya, ya kan? Saudara yang lagi ngikutin kebaktian online, saudara boleh ketik, aku mau sampai tanah perjanjian gitu saudara. Tanah perjanjian bukan mengenai fisik saudara harus pergi ke Israel, bukan gitu ya. Tetapi yang pertama, cara satu-satunya untuk saudara move on adalah keluar daripada Mesir. Katakan keluar dari Mesir. Saudara, tadi saya katakan there is always Egypt in you. Selalu ada bagian daripada masa lalu itu selalu ngerogotin saudara. Ya, jadi cara yang terbaik untuk saudara move on, saudara harus membuat keputusan, Tuhan, saya mau move on. Karena apa saudara? Kalau saudara tidak melibatkan Tuhan, yang nomor 1 ini paling berat loh. Ya. Karena apa saudara? Kalau saudara tidak melibatkan Tuhan, saudara akan ditarik lagi ke masa lalu saudara. Saudara akan nangis lagi, saudara akan sedih lagi, saudara akan berkata, gua gak mau move on. Betul gak saudara? Gua gak mau move on. Walaupun masa lalu beberapa itu sangat menyakitkan. Buktinya apa saudara? Beberapa orang yang kena narkoba itu susah sekali keluar. Susah sekali. Bahkan saudara, orang-orang yang istilahnya menjadi korban daripada KDRT contohnya misalnya. Kami pernah beberapa kali mengundang orang-orang ini di Good News Program. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang nggak mau disebutkan namanya saudara. Mereka tahu bahwa disakiti itu nggak enak. Tapi something about the past. Mereka selalu pulang lagi dan mereka minta disakiti lagi. Badan ini nagih saudara. Betul nggak? Makanya saudara, nomor 1, untuk satu-satunya cara orang Israel bisa keluar dari Mesir itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Tuhan. Selama Tuhan bekerja, saudara, tapi Tuhan menghargai privasi kita. Masalahnya di sana. Kalau Tuhan nggak menghargai privasi kita akan enak, saudara. Tinggal tarik keluar kan selesai. But God is a gentle God.
Tuhan menghargai privasi ibu, menghargai privasi Pak Michael, Bu Wiwi, ya, termasuk Leora yang gagal move on tadi dikatakan, saudara ya. Oh, Deborah, oke. Tuhan menghargai saudara, dan makanya Tuhan mempersiapkan orang Israel sampai dengan tulah yang ke-10, di mana akhirnya semua dukun-dukun daripada Mesir, semua orang-orang pintar daripada Mesir itu mencoba untuk menghalangi Tuhan. Tetapi with the last blow, dengan pukulan terakhir, saudara, nggak ada satupun dukun Mesir, ilah-ilah orang Mesir yang sanggup menandingi Tuhan semesta alam. Yang percaya katakan amin. Haleluya, saudara. Sehingga akhirnya apa, saudara? Hanya dengan kekuatan daripada Tuhan, orang-orang Israel bisa keluar daripada Mesir. There is always Egypt in you, saudara. Dan percayalah bahwa dengan kekuatan Tuhan, Mesir itu kuat. Dunia itu begitu kuat banget, saudara. Betul nggak? Ya, daya tarik dunia itu kita nggak bisa sepelekan, apalagi pada zaman ini, saudara. Di mana kita dengan begitu mudah dari rumah kita bisa ngiri, dengki banget sama orang. Saudara ya, kita bisa posting sesuatu dan yang like kok cuma sedikit banget gitu, saudara ya. Yang subscribe kok sedikit banget gitu ya. Jadi akhirnya kita bisa ngiri, dengki, lihat orang kenapa hidup orang itu kok jauh lebih baik, lebih beruntung daripada saya. Tetapi dengar baik-baik, kalau saudara malam ini memutuskan I am going to move out of Egypt. Aku akan keluar daripada Mesir dan kau akan keluar bukan karena kuat dan gagahmu tetapi karena Tuhan semesta alam. Yang percaya katakan amin. Galatia 3:29 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kalau dalam perjanjian lama, anak-anak orang Israel yang adalah anak-anak daripada Abraham langsung, itu diizinkan keluar daripada Mesir karena kekuatan Tuhan. Engkau malam ini adalah anak daripada Abraham karena Kristus. Terima janji itu, saudara. Kalau engkau memutuskan, aku menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan semesta alam, juru selamatku. Dan tidak ada satupun yang dapat mendatangkan keselamatan selain daripada dia. Dan hidupku milik Kristus. Saudara, ada kabar bahagia malam ini saudara terima. Bahwa kalau saudara berkata, Tuhan bawa aku keluar dari Mesir, Tuhan akan bawa saudara keluar dari Mesir. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Poin yang kedua, saudara. Forget the way of Egypt. Gak gampang, saudara, gak gampang. Gak gampang, 40 tahun saudara mereka harus berjalan. Betul kan ya? Dan 20 tahun pertama saudara tahu apa isinya? Omelan, cacian, makian, saudara. Betul kan? Padahal mereka lupa kadang-kadang. Sebelum mereka keluar daripada Mesir, status mereka apa sih, saudara? Tuan tanah kah? Apakah artis? Budak. Katakan budak. Jangan oleh kiri kanan, saudara. Sebagai budak pun, saudara, pada waktu mereka keluar daripada Mesir, sudah keluar loh. Katakan sudah keluar. Ada satu daripada bagian Mesir mencoba menarik mereka kembali. Betul gak, saudara ya? Berusaha menarik mereka kembali. Mereka mencoba untuk mengingat-ingat apa yang terjadi di Mesir, saudara. Kita lihat satu ayat firman Tuhan. Dan ini adalah cara yang terbaik. Roma 12 ayat 2. Di sini firman Tuhan berkata kepada kita. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, saudara. Cara yang kedua, saudara, engkau sekarang sudah keluar di Mesir kan? Tetapi there is power of the past in your mind. Saudara, ya ada hal-hal yang terus nagih di badan saudara. Cara yang terbaik untuk ngelawan itu, saudara, adalah dengan membuka kebenaran firman Tuhan dan memakannya tiap hari. Ada amin, saudara? Roh Kudus ada bersama dengan saudara. Tuhan Yesus berkata, I am the living bread. I am the living water. Kalau saudara tiap hari makan dan minum daripada firman Tuhan dan kebenarannya, saudara tahu apa yang terjadi? Pikiran kita akan berubah. Kalau pikiran kita belum berubah, saudara akan ditarik kembali keluar, bukan lagi keluar, tapi masuk kembali balik ke Mesir. Think about that. Saya mau cerita satu pengalaman. Saya rasa memang betul tidak semua orang punya pengalaman tinggal di luar negeri. Tetapi kalau saudara misalnya pernah tinggal di luar kota, mungkin saudara bebas dari orang tua, saudara ada beberapa tempat yang lebih indah daripada tempat yang lain, saudara akan bisa relate dengan kesaksian saya ini. Puji Tuhan saya pernah kuliah di luar negeri, saudara ya, saya kuliah di Kanada. Saudara, saya kuliah waktu itu tahun 93 sampai 97, 4 tahun setengah saya tinggal di Kanada. Waktu pulang,
ya pulang lah. Memang kepengen pulang, memang tujuannya pengen bantu orang tua, tetapi pada waktu sudah sampai di Indonesia, bisa kangen gitu loh. Pada waktu kangen, biasanya orang ngapain saudara? Kalau nggak bisa ngapa-ngapain, kalau kangen, nggak bisa, you cannot reach it, you cannot get it, you cannot be there. Saudara, cara bayanginnya gimana? Betul bayangin, memang pinter istriku ini saudara. Cara bayanginnya gimana? Merem, ini memang pinter banget. Yang lain memang, ini memang top. Saudara, jelas banget ini udah. Merem saudara, coba merem deh. Coba merem. Merem dikit aja udah membawa pikiranmu kemana-mana. Betul nggak? Betul Bu? Ya, nggak bisa bertemu dengan si dia, merem, ketemu langsung. Betul nggak? Iya pora. Ini yang saya lakukan saudara. Pengen banget saudara ya, walaupun saya tahu bahwa ini keputusan saya untuk pulang ke Indonesia. Dan waktu itu belum tahu tujuannya apa. Waktu itu kan sudah pacaran saudara. Debbie tanya sama saya, ngapain pulang gitu. Dia pengennya tinggal di Amerika gitu saudara. Saya bilang, saya mau pulang. Terus kita gimana gitu. Terus dia bertanya, diriku gimana gitu saudara. Saya bilang, if you want me, ya pulang dong sama gua gitu. Dia putuskan untuk pulang, tujuan itu untuk mengejar masa depannya. Betul nggak? Saudara, pada waktu saya merem, saya bisa ingat banget apartemen saya itu modelnya seperti apa. Saya bisa ingat saudara, walaupun nggak selalu enak. Apalagi kalau musim dingin. Saudara ya, musim dinginnya nggak terlalu ekstrim. Kalau musim dingin cuma 3 derajat sampai -5. Nggak terlalu ekstrim, tapi itu dingin. Yang paling saya benci adalah kelas pada waktu jam 8 pagi, winter time. Masih gelap saudara, jam 8 masih gelap, matahari belum terbit. Harus bangun pagi jam 6, tabiat orang Indonesia harus mandi saudara. Kalau nggak mandi kayaknya nggak enak gitu saudara, beberapa orang bule mungkin seminggu nggak mandi. Kita nggak bisa saudara ya, kita mesti mandi. Jam 6.30 harus keluar dari rumah dan nggak ada mobil, harus cari bus. Jalan kaki di tengah-tengah dingin itu benci banget orang bilang. Benci banget saudara. Tapi pas sampai Indonesia kangen. Ngerti nggak? Nangkep nggak? Ya. Bisa saya pada waktu merem, ada beberapa waktu ada kesempatan ada mobil saudara ya. Saya bisa ingat nanti dari rumah pergi ke sini, ke bus station, ke mall, saudara sampai ke sekolah lewatnya sini, highway-nya sini, muter sana muter sini saudara. Tadi saya mau posting foto-foto itu. Saudara, fotonya saya ada di kantor waktu saya siapin, saya mau posting. Gini deh, biar cepat saya Google. Then I got a revelation. Saya Google. Saya lihat, kok nggak gua kenali? There is something. Ternyata, kenapa kita perlu forget the way of Egypt? Bukan saja karena ada masa depan yang menantikan kita. Coba keluarin gambarnya. Ini gambar seperti orang sudah kita mau move on kan. Tadi saya mau kasih foto daripada salah satu mantan pacar yang ada di sini saudara, tapi kayaknya nggak tega gitu saudara ya. Ini kaki saudara ya. Coba keluarkan satu persatu bro. Masa lalu lo aja, terus udah move on dari lo. Masa lalu lo aja udah move on dari lo. Lo gak move on, abis deh lo. Tadi saya baru wow, saya gak ngenalin gedung-gedungnya, saya gak ngenalin jalan-jalannya, saya gak ngenalin bus stationnya. Saya pikir, oh my God gitu. Saya gak bisa ambil asal foto dari Google karena saya gak ngenalin. Dan mau ke atas kayaknya gak relevan deh. Tiba-tiba saya dapat kata-kata ini, lo gak move on, salah banget bro sis. Karena masa lalu lo aja gak nunggu lo balik. Ambiar dah. Bisa terima nggak? Bisa ngerti nggak? Egypt itu Mesir yang dikangen-kangenin oleh orang Israel itu udah move on. Mereka udah move on, melupakan anak sulung mereka mati.
Mungkin putri mereka mati, raja mereka mati, saudara. Mungkin mereka udah melupakan bagaimana orang Israel itu menjara mereka secara halus. Mereka udah melupakan itu. Tapi orang Israel begitu dungu, begitu bodoh. 20 tahun mereka gagal move on. Dan mereka harus mati di padang belantara. Saudara nangkep gak? Masa lalu lu aja udah move on. Haleluya saudara. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan saudara. Jadi kalau kita nggak bisa move on saudara, makanya kita nggak bisa untuk bergantung dengan kekuatan manusiawi kita sendiri. Kita harus mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan saudara. Dan yang ketiga nih, biar cepat nih saudara ya. Look at your promised land. Ya, there is promised land waiting for you. Saudara tahu nggak? Your past itu nggak bisa do something anything to you. Saudara ada satu narasumber di Good News Program yang pernah beberapa kali kita undang di sini. Saudara ya, masa lalunya kacau banget gitu ya. Perempuan bukan laki. Berkali-kali pada waktu muda itu aborsi saudara. Dan tetapi ada satu tagline yang dia punya. My past must not determine my future. Itu keren banget. Kita nggak bisa lagi merubah undone atau undid atau undo masa lalu kita, saudara. Ya, ada kata-kata undid karena ini kata-kata dari Donald Trump, undid, makanya saya berani kutip, saudara. Undid, he said undid. Jadi kita nggak bisa merubah masa lalu kita, tetapi yang bisa kita rubah adalah masa kini. Masa depan kamu nggak bisa rubah karena masa depan itu foreign territory. Tetapi satu-satunya teritori yang saudara bisa rubah adalah masa kini. Masa sekarang saudara. So what are you doing with your life now? Karena apa slide berikutnya? Saudara, it is happening now. Ini sekarang sedang terjadi. Jadi kalau saudara nggak puas dengan masa lalumu, saudara kira masa lalumu masih menyukai saudara, you better forget it. Karena masa lalumu sudah move on dari lu. Beberapa orang saudara pada waktu pernah bangkrut, mereka nggak bisa lagi bangkit daripada kenyataan bahwa mereka bangkrut. Sampai mereka mati, mereka tetap miskin gara-gara kebangkrut itu. Tapi beberapa orang pada waktu mereka udah bangkrut, so what? So what gitu loh. Mereka berkarya lagi, mereka berserah lagi kepada Tuhan, mereka lebih sukses daripada sebelumnya. 2 bulan yang lalu, saudara saya dapat satu news dan mungkin beberapa daripada saudara juga dapat news. Saudara, ada satu anak dari kota Surabaya, bunuh diri. 49 tahun, saudara. Saya nggak kenal, tetapi pernah kenal muka istrinya karena pernah dulu satu sekolah, saudara. Saya baca-baca dari beberapa grup WhatsApp, saudara mengatakan karena orang ini bunuh diri karena investasinya hilang. Nggak terlalu banyak, saudara, cuma 60 miliar. 60 miliar. Dan ternyata 2 minggu yang lalu ada teman baik saya pas ada di Jakarta, dia cerita bukan 60 miliar, 200 miliar. Hilang. 200 miliar, saudara. Sakit kan? Betul nggak? Saudara, orang itu bunuh diri dan orang itu padahal orang Kristen. Bunuh diri di rumahnya. Dan saya tidak menghakimi siapapun juga, saudara. Saya nggak terlalu mengenal mereka. I have no right to judge people. Tetapi saudara, coba dipikirkan kalau saudara orang itu bunuh diri atau saudara memilih untuk mau bunuh diri, apa yang terjadi dengan keluargamu, dengan anak-anakmu? Saya punya seorang teman baik, saudara yang mana pada waktu dia kecil mamanya bunuh diri, mati. Dan itu lukanya sampai dia udah dewasa, sampai dia udah punya anak masih begitu menganga, saudara. Begitu menganga. Dan saya bisa melihat langsung kerusakannya. Bahwa memang benar saudara, ada beberapa orang mereka berani mati tapi gak berani hidup. Siapa yang berani hidup? Ayo katakan berani hidup. Ayo saudara, kita berani hidup dan hidupi kehidupan ini bukan dengan kekuatan dan gagah saudara, tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan. It is happening now. Ada amin saudara. Ya saudara, makanya pada waktu kita melihat kepada tanah perjanjian, saudara, anak-anak orang Israel itu semua sampai akhirnya meninggal, mati di padang gurun, baru anak-anak yang 20 tahun ke atas baru bisa masuk. Karena mereka udah nggak ngerti, Egypt apa tuh?
Apa tuh Mesir? Nggak ngerti kita. Nangkap gak saudara? Yang mereka tahu adalah masa depan. Mereka nggak tahu masa lalu. Makanya saudara, pada waktu sekarang engkau mulai mengerti kebenaran firman Tuhan. Salah satunya pada waktu happening now. Saudara, you have to surround yourself with right people. Saudara harus masuk ketemu dengan teman-teman yang benar. Ya, kerumuni hidupmu saudara. There is power in community and friendship. Ya, berhati-hati dengan teman. Ya, kami pernah khotbahkan ini dalam apa namanya social capital series. Saudara, your friendship or your friends and your community, they are either going to build you or break you. Mereka bisa mungkin membantu membangun saudara atau menghancurkan hidupmu. Jadi berarti saudara harus mulai pilih. It is happening now. Katakan now. Kalau ada teman-teman yang toksik, yang tidak baik, saudara yang selalu membawa saudara untuk nggak belajar kalau yang kuliah misalnya. Atau saudara teman-temanmu yang misalnya ingin selalu ngajak saudara untuk miring-miring. Saudara minum minuman keras, hangout, party all the time. Saudara ya nggak mau kerja, maunya cuma dapat duit. Saudara tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka. Karena orang-orang seperti ini akan menghancurkan masa depan saudara. Yang percaya katakan amin. Surround yourself with the right people. Sama seperti ikan. Sehebat-hebatnya ikan hiu, kalau kita keluarkan dari air, dia akan kelepek 1 jam dia mati. Betul nggak? Saudara ya. Mungkin saudara ikan yang kecil, tetapi pada waktu engkau ada di kolam yang benar. Saudara, dengan environment yang benar, dengan kebenaran firman Tuhan, you are going to move forward. Yang percaya katakan amin. Orang-orang yang bisa move forward adalah orang-orang yang pasti akan masuk dalam tanah perjanjian. Dan saudara akan masuk dalam tanah perjanjian bukan dengan kuat dan gagah saudara. Miliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara berharap kepada masa lalumu? Jangan lupa, katakan sama tetangga kiri kananmu. Masa lalu lu udah move on. Amin saudara. Hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan saja yang gak pernah move on dari saudara. Tuhan Yesus tuh gak pernah move on dari kita. Kita jatuh berkali-kali dalam dosa, kesombongan, kebodohan, perzinahan, pornografi, drugs, minuman keras, saudara. Tuhan Yesus tuh gagal move on sama kita. Untung itu, saudara. Ada amin. Haleluya. Makanya saudara berharap kepada Tuhan karena pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan saudara. Ada amin. Ada 3 hal tadi yang kita pelajari saudara. Saya undang tim memuji untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Yang pertama, katakan keluar dari Mesir. Ya, keluar dari masa lalu. Yang kedua, saudara, lupakan cara masa lalumu. Ya, yang ketiga apa saudara? Pandang masa depanmu. Pandang tanah perjanjianmu saudara. Ada amin? Karena di dalam tanah perjanjian itu ada banyak susu dan madu yang Tuhan janjikan. Ada hari-hari baik. Mari kita panggil berdiri saudara. Bahkan Tuhan Yesus berkata, I come to give you life and life to the fullest. Hidup yang penuh dengan kelimpahan. Hidup yang penuh dengan kemaksimalan. Hidup yang penuh dengan keoptimalan. Apabila ada di antara saudara sekalian, baik yang ada di storehouse ataupun yang ada di rumah. Apabila engkau tahu bahwa dalam hidup saudara masih ada ketidakpenuhan. Engkau belum maksimal. Engkau belum melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau tahu there is more than whatever it is now. Saudara, engkau perlu move on. Saudara harus keluar daripada masa lalu. Bergantung kepada Tuhan.